Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kali ini kami akan mempersembahkan sebuah kisah dari seorang lelaki yang kelak akan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad. Namun sebelumnya silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Juga like, komen dan share video terbaru dari channel kami. Dikisahkan pada tahun 595 dilahirkan seorang anak laki-laki di kalangan Bani Zuhroh. Anak tersebut diberi nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad adalah seorang anak laki-laki yang terkenal taat terhadap titah ibunya. Setiap pagi Sa'ad selalu membantu ibunya untuk menyiapkan makanan bagi para saudara-saudaranya. Namun berbeza dengan biasanya, Sa'ad terlihat murung. Karena tadi malam Sa'ad bermimpi melihat sebuah cahaya yang seakan memanggilnya. Di dalam mimpinya, Sa'ad mendekati cahaya itu. Namun saat tidak dalam cahaya itu, Sa'ad kejek kerana tiba-tiba dalam cahaya itu sudah ada 3 orang yang ia kenal, yakni Abu Bakar, Ali dan Zaid bin Harisah. Kemudian Sa'ad pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, sejak kapan kau berada dalam cahaya ini?" Abu Bakar pun menjawab, "Sejak sebelum kau melihat cahaya ini, aku sudah berada dalam cahaya ini." Mimpi inilah yang membuat perasaan Sa'ad murung. Kerana bagi Sa'ad, mimpi itu bukanlah sebuah bunga tidur belaka, melainkan sebuah petunjuk kebenaran. Sebagaimana Abu Bakar telah memberitahukan kepadanya tentang ajaran agama Islam yang dibawa oleh Muhammad. Secara diam-diam Sa'ad pun menemui Muhammad untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dari pengucapan syahadat ini, Sa'ad termasuk as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Sejak itu Sa'ad banyak mendapatkan bimbingan dari Abu Bakar tentang agama Islam, bagaimana cara ibadah yang benar, dan memuji Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akalnya yang cerdas menerima ajaran agama Islam dengan senang hati, bahagia dan penuh rasa syukur atas peribadatan yang ia lakukan. Namun Sa'ad tidak berani mengatakan bahawa ia telah memeluk agama Islam demi menjaga perasaan ibunya yang sangat setia kepada agama nenek moyang. Pada suatu hari, ketika ia sedang bersujud di atas tikar untuk sembahyang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ibunya memergoki. Dengan mata terbelalak melihat Sa'ad yang sedang melakukan hal tersebut. Karena ibadah yang Sa'ad lakukan sama sekali tidak sesuai dengan tata cara ibadah agama nenek moyang. Ibunya pun menegur dengan nada sedikit marah, "Anakku, apa yang kamu lakukan itu?" Sa'ad belum yang selesai sembahyang tidak menjawab. Setelah selesai sembahyang, ia pun menghampiri ibunya dan menjawab, "Saya sedang beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa Ibu." Mendengar jawaban dari Sa'ad, ibunya semakin berang dan berduka cita. Dengan bibir yang gemetar ibunya bertanya, "Jadi, engkau telah meninggalkan agama nenek moyang? Tidakkah kau takut dikutuk oleh para berhala?" Sa'ad menjawab, "Berhala-berhala itu hanya patung yang kita buat sendiri ibu. Mereka tidak memberi manfaat, dan tidak pula menyebabkan bahaya bagi kita." Mendengar jawaban itu, ibunya semakin bersedih. "Anak durhaka, aku tidak rela anakku menjadi pengikut Muhammad." Dengan halus Sa'ad menjawab, "Maaf ibu, Muhammad adalah utusan Allah. Dan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sebenarnya, yakni Allah Eza wa Jalla. Dia sendiri, tidak ada sekutu baginya." Bu Sa'ad semakin marah dan mengancam apabila Sa'ad tidak mau kembali kepada kepercayaan lama, ia akan mogok minum dan makan. Ia akan menyiksa diri sampai mati, kecuali jika Sa'ad bersedia keluar dari agama Muhammad.
Ancaman ini ternyata bukan bualan kosong belaka. Ibu Sa'ad betul-betul tidak mau makan dan minum selama beberapa hari. Sampai badannya kurus kering dan matanya sayu. Sa'ad sudah membujuk-bujuknya tiap hari, dan menyediakan makan minumnya dengan penuh kasih sayang, namun ibunya bersikeras pada pendiriannya. Sa'ad memang tidak teragukan kecintaan dan kebaktiannya kepada orang tua. Namun, cinta dan kebaktiannya kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Kepada suatu hari berikutnya, dengan nafas tersengal-sengal ibunya berkata, "Sa'ad anakku, apabila engkau masih membandel juga, tidak mau menyembah Lata, Manata dan Uzza, biarkanlah aku mati sekarang juga." Sa'ad menunduk, dengan bibir gemetar ia menjawab, "Ibu, di dunia ini tidak ada yang lebih berharga bagi Sa'ad kecuali ibu. Tetapi, untuk ingkar dari Islam, walaupun misalnya ibu mempunyai 100 nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu, jangan harap saya bergeser dari keyakinan dan keimanan saya, bahawa Muhammad adalah utusan Allah dan Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah. Sekarang terserah, bagaimanapun keputusan dan kebijakan ibu sendiri." Ibunya pun menangis terseduh-seduh kerana mendengar jawaban dari Sa'ad yang seperti itu. Kejadian itu pun terdengar oleh Rasulullah. Beliau ikut berduka, sampai akhirnya turun firman Allah surat Luqman ayat 14 dan 15 yang isinya mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya, meskipun mereka tidak seiman, terutama berbakti kepada ibu yang telah mengandung dengan susah payah dan menyusui selama 2 tahun. Dengan turunnya ayat itu, Sa'ad bersujud di kaki ibunya sambil memohon ampun. Dan diceritakan ayat itu kepada ibunya, bahawa selama ini sikapnya dianggap salah oleh Tuhan. Mendengar keterangan dari Sa'ad, ibunya sadar alangkah mulianya ajaran Islam yang disebarkan oleh Muhammad. Sampai demikian tingginya menghormati kedudukan kamu ibu. Ibunya pun luntur kekerasan hatinya. Dan dengan penuh kesadaran ibunya memeluk agama Islam dan hidup sejahtera bersama anak-anaknya. Demikian kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila kamu suka video ini, berikan like dan komentar. Wallahu alam.